kali ini kita akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan teman saya dan saya sendiri, Latifah Tsania dari kelas 1D Ekonomi Syariah NIM 0804042154. Dan saya Muhammad Bahrul Hikam, kelas 1D Ekonomi Syariah NIM 080404211164. Pemikiran Al-Ghazali. Biografi Al-Ghazali. Nama lengkap Imam Al-Ghazali. Dalam Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Karena ayahnya penjual benang, maka mendapat panggilan Ghazali, yang dalam bahasa Arab berarti pembuat benang. Imam Ghazali lahir pada tahun 1058 Masehi di kota kecil Khurasan bersama Tos. Karya-karya Al-Ghazali. 1. Maqasid al-Falsafah atau tujuan-tujuan para filsuf, sebagai karangannya yang pertama dan berisi masalah-masalah filsafat. 2. Tahafut al-Falasifah atau kekacauan pikiran para filsuf, dikarang sewaktu beliau berada di Baghdad tatkala jiwanya dilanda keraguan-raguan. 3. Mi'yar al-ilmi atau kriteria ilmu-ilmu. 4. Ihya ulum al-din atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, merupakan karyanya yang terbesar yang dikarangnya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Yerusalem, Hijaz, dan Tus yang berisi paduan antara fikih, tasawuf, dan filsafat. 5. Al-Munqidh min al-Dalal atau penyelamat dari kesesatan, merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al-Ghazali sendiri dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai Tuhan. Pikiran ekonomi Al-Ghazali. Yang pertama yaitu pertukaran dan revolusi pasar. Menurut Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam. Segala sesuatu yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Dalam pandangan Al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan lantaran mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya, penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar, terutama di saat-saat terjadi kelangkaan dan pelakunya harus dikutuk. Pemikiran ekonomi yang kedua yaitu aktivitas produksi. Secara khusus, Al-Ghazali memandang bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Hal ini berarti jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Namun, jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Pemikiran ekonomi yang ketiga yaitu barter dan evolusi uang. Al-Ghazali mempunyai wawasan yang sangat luas dan mendalam tentang berbagai kesulitan yang timbul dari pertukaran barter di sisi lain signifikansi uang dalam kehidupan manusia. Pemikiran yang keempat yaitu peranan negara dan keuangan publik. Negara sebagai lembaga yang penting bagi berjalannya aktivitas ekonomi. Yang pertama, kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Untuk meningkatkan kemakmuran, perekonomian harus
menegakkan keadilan, kedamaian, keamanan, serta stabilitas. Yang kedua, keuangan publik. Dalam kitab Ihya Ulum ad-Din, Al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain seperti sumber pendapatan negara, utang publik, dan pengeluaran publik. Pemikiran Ibnu Taimiyah. Biografi Ibnu Taimiyah. Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Al-Hamim bin Abdissalam bin Abdullah bin Taimiyah. Lahir pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi, 10 Rabiul Awal 661 Hijriah di Haran, Turki. Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Ibnu Taimiyah wafat pada tanggal 20 Dzulhijjah 728 Hijriah dan dikuburkan pada waktu Asyar di samping kuburan saudaranya, yakni Syekh Jamal al-Islam Syarafuddin. Karya-karya Ibnu Taimiyah. 1. Majmu' Fatawa Syekh al-Islam. 2. Iktitib al-Siratal Mustaqim wa Muhmafah Asyab al-Jahir. 3. Al-Syarim al-Maslul Ula Syatim al-Rasul. 4. Al-Jawab al-Syalih liman baddala din al-Masih. 5. Al-Ras ala al-Mantikin. 6. Al-Jawami fi al-Siyasah al-Ilahiyah wa al-Ayat al-Nabawiyah. Penulis kitab Fatawat al-Wafayat menyebutkan bahwa karangan-karangan Ibnu Taimiyah mencapai 300 buah buku. Pandangan ekonomi menurut Ibnu Taimiyah. Ekonomi Islam ialah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, meneliti, yang pada akhirnya menyimpulkan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami, yakni yang dilandasi oleh Al-Quran dan hadis. Titik tekan ilmu ekonomi Islam adalah bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat secara umum. Pokok pemikiran Ibnu Taimiyah. 1. Harga adil. Adalah nilai harga di mana orang yang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang sejenisnya di tempat dan waktu berbeda. 2. Mekanisme pasar meyakinkan bahwa harga ditentukan oleh mekanisme pasar dengan istilah saman al-misli, harga yang setara. Selain itu, penentuan indikator kesetaraan harga sangat berhubungan dengan kesetaraan kompensasi yang diterima oleh penjual dan pembeli. 3. Hak milik merupakan sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah objek. Namun kekuatan itu sangatlah bervariasi dalam bentuk dan tingkatannya. Hak milik dibagi menjadi 3. Hak milik individu menggunakannya secara produktif, memindahkannya dan melindunginya dari pemubaziran yang terbuang sia-sia. Hak milik sosial memiliki bentuk yang bermacam-macam, seperti sebuah objek bisa saja dimiliki oleh 2 orang atau lebih, organisasi atau asosiasi. Hak milik negara. Menurut Ibnu Taimiyah, sumber utama dari pendapatan negara itu adalah zakat dan harta rampasan perang ghanimah. Tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya adalah Abdul Ar-Rahman bin Muhammad
bin Khaldun al-Hawari, dikenal dengan panggilan Waliuddin Abu Zaid al-Qudad. Dia lahir tahun 732 Hijriah di Tunis. Karya-karya Ibnu Khaldun. Pertama yaitu Muqaddimah. Muqaddimah adalah salah satu karya yang sangat fenomenal menurut Ibnu Khaldun. Karyanya berisi tentang mencakup berbagai aspek ilmu dan kehidupan manusia pada ketika itu. Al-Muqaddimah juga berisi diskusi ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik yang merupakan kontribusi orisinal Ibnu Khaldun untuk cabang-cabang ilmu tersebut. Yang kedua yaitu autobiografi. Autobiografi berisi tentang sejarah bangsa barbar dan suku-suku yang ada di dalamnya. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Yang pertama adalah konsep nilai dan harga. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya menulis satu bab yang secara khusus membahas mengenai mekanisme harga. Bab tersebut berjudul dengan harga-harga di kota. Dalam bab tersebut, menurut Ibnu Khaldun, bila suatu kota berkembang dan populasinya pun bertambah banyak, maka rakyatnya akan semakin makmur. Kemudian hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kenaikan permintaan terhadap barang-barang. Konsep suplai dan demand. Menurut Ibnu Khaldun, apabila penawaran meningkat dan permintaan turun, maka harga akan turun. Jumlah bahan makanan meningkat dalam kota. Ia mengemukakan betapa faktor penawaran berpengaruh besar terhadap penetapan harga, di mana jika penawaran meningkat maka harga akan turun dan barang menjadi tidak bernilai. Konsep produksi. Suatu negara bisa mencapai uang sebanyak-banyaknya, tetapi bila hal itu bukan sebagai refleksi dari pertumbuhan tingkat produksi, maka pencetakan uang tidak ada artinya. Konsep utilitas. Ibnu Khaldun memasukkan faktor manfaat sebagai pisau analisis dalam teori nilai dan harga. Jika tidak ada manfaat, maka barang tidak ada nilainya. Hal ini sejalan dengan hukum penambahan manfaat yang semakin menurun atau disebut juga dengan the law of diminishing marginal utility. Suatu teori yang mengatakan bahwa ketika jumlah barang meningkat, maka tingkat utilitasnya meningkat, tetapi lama-kelamaan pertambahan itu bukan saja menurunkan nilai utilitas, tetapi bahkan menjadi faktor negatif. Untuk pemikiran ekonomi yang kelima yaitu konsep uang. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa kekayaan negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang, tetapi oleh tingkat produksi dan neraca pembayaran positif. Menurutnya, uang bisa saja membuat dari selain emas dan perak. Hal terpenting adalah menjadikan emas dan perak sebagai standar nilai uang, sementara pemerintah menetapkan nilainya secara konsisten. Konsep kebijakan fiskal dan moneter. Masalah moneter mencakup banyak hal seperti produksi, konsumsi, distribusi, kerja, harga, pertumbuhan, dan lain-lain. Dalam masalah peningkatan belanja negara, Ibnu Khaldun melihat adanya koleksi positif terhadap income per kapita. Sebaliknya, penurunan belanja negara menunjukkan adanya keruwetan bagi income per kapita. Sekian penjelasan dari Ibnu Khaldun. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang besar-besarnya.